berhasil. Dan jadi paling tidak Akang bisa mengkonklusikan paling tidak dari apa yang terjadi pada Insinyur Haji Juanda dengan Pak Ilyas ataupun bahkan dengan mungkin bisa jadi dengan Pak Oto, bahwa orang Sunda itu punya tipologi tersendiri terhadap transisi politik di Indonesia. Betul. Nah, jadi ketika konon ya di Lampung itu ada kubu yang ini kan pemanaan terhadap Hitoh itu macam-macam. Ya. Ada yang tokoh yang dianggap sangat Golkar, ada yang sangat ketiga, gitu kan, gitu. Lalu tiba-tiba muncullah kan kalau tidak salah tinggal 10 kiai Surya dan masing-masing kemudian memilih siapa yang akan menjadi pejabat pelaksana gitu. Dan Ki Ilyas unggul. Semua kaget. Memang konon Gus Dur sudah sowan ke Habib Lutfi waktu itu. Pokoknya nanti ulama dari Kulon gitu. Tapi sama sekali nggak ada punya bayangan bahwa itu Ki Ilyas. Tidak masuk ranking lah pada tidak saat masuk itu. karena jauh urutannya kan. Ya, urutan urutannya. ke-6 kan kalau tidak salah. Nah, tapi begitu dipilih itu semua menerima. Nah ini ya yang sama alasannya. Oke. Alasannya adalah kami tidak punya alasan untuk menolak. Apa alasannya untuk menolak? Pimpinan pesantren syaratnya Sudah masuk terpenuhi. besar kan? Oke. Ya, sampai punya perguruan tinggi. Berkhidmah lama di NU Sudah jelas. Ibnu kan? Jawa Barat kemudian di ini. Secara nasional dia tokoh nasional sudah diakui juga. Itu apapun alasan bagaimana sikap kita menyikapi soal alasan itu, tapi ya itulah realitanya, tidak alasan menolak. Sama dengan Juanda waktu itu. Jadi ketika gue jadi Perdana Menteri, semua kelompok tidak ada alasan untuk menolak, kayak menerima dan memang bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi pada masa Ki Ilyas itu bahwa ada dominasi Gus Dur yang luar biasa, tetapi kan tetap Gus Dur mengakui bahwa Islamnya adalah Ki Ilyas ya. Nah, lahir PKB sebagai wadah aspirasi politik organ Nahdlatul Ulama yang ke P3 juga tetap jalan kan, buktinya ada Kiai Maimun di sana, di partai-partai yang lain mulai juga ada gitu. Jadi mulai menemukanlah saluran politik dan saluran berkhidmah di Jamiah. Dan puncaknya ya apapun mau dikata, Ki Ilyas adalah Islam yang mengantarkan warga NU jadi presiden. Nah itu. Betul itu. Sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Iya dong. Nah, kan kembali lagi ke soal penelusuran sejarah ya. Tentu setiap pembuatan biografi mau tidak mau seorang penulis kan harus tune in pastinya begitu ya. Paham terhadap dialektikanya, paham terhadap latar belakang secara sosiologis, antropologis, dan hal-hal yang bersifat humanismenya itu, yang seperti yang tadi Akang sampaikan. Kalau meneliti, Akang kan meneliti membuat biografi dari para tokoh-tokoh dengan latar belakang yang tidak sama. Ya. Pak Oto sebagai orang yang berlatar belakang katakanlah politisi gitu. Di satu sisi pernah membuat biografi Pak Kiai Haji Ilyas Ruhyat, tentu latar belakang sebagai seorang santri, pesantren, kiai lah gitu. Nah, untuk bisa tune in dengan situasi itu, resepnya seperti apa sih kan? Kan pastinya Akang harus tune in mau nggak mau gitu ya, agar menemukan sebuah perspektif gitu. Ya kita memang harus masuk ke jiwa tokoh itu kan. Ya prinsip saya semakin banyak data, semakin mudah ya, semakin jadi kita dipandu untuk memahami lebih komprehensif tentang seorang tokoh. Memang saya punya keunggulan sekaligus kelemahan. Jadi keunggulannya buku yang saya tulis datanya kuat. Kelemahannya ya kalau datanya lemah saya nggak bisa dipaksa untuk menulis. Makanya saya mending menolak gitu. Jadi saya memang menghitung dulu nih, seorang tokoh ini datanya cukup tidak gitu. Kalau tidak ya mending tidak deh gitu. Saya nulis yang lain karena masih banyak hal yang perlu
ditulis gitu. Banyak deh mungkin tokoh-tokoh para ulama, terutama para ulama yang memang merupakan sekaligus penggerak perlawanan zaman kemerdekaan ya. Kesulitan-kesulitan umum yang biasa dihadapi gitu. Kalau mungkin akan pernah sekarang mungkin dan masih gitu ya sedang membuat biografi Kiai Haji Zainal Mustafa, atau mungkin ada teman-teman lain yang memang juga mempunyai fokus yang sama sedang membuat sebuah biografi. Biasanya di sisi apa gitu kan kesulitan penelusuran data? Data tertulis ya. Data tertulis itu memang kesadaran Pak Kiai untuk menulis tanggal lahir aja itu kecil lah. Kadang ketemunya nggak sengaja di kitabnya gitu, ada catatan gitu, itu aja. Misalnya saya tidak menemukan misalnya kapan Ki Haji Zainal Mustafa lahir. Tahun lahirnya aja ada 2. Ada 1898 sama 1901. Nah, yang mana yang mau diambil kan? Ini kebanyakan di pesantren gitu. Tapi mungkin dalam 5 tahun terakhir ya, ini ada semacam ledakan ya. Tiba-tiba ilmu filologi sekarang naik daun. Sejumlah kawan alumni Al-Azhar, tentu saja UIN dan kampus-kampus Islam seperti AIC gitu, ini punya perhatian yang sangat kuat ke pesantren. Seperti misalnya yang kita sudah dengar, salah satu alumni Cipasung ada yang menulis tentang Pemagudang. Ya. Ini kan luar biasa. Kok ada datanya gitu? Dari mana? Nah, memang kalau pertanyaan itu tidak pernah ada upaya untuk menjawab, ya tidak pernah ada jawabannya. Jadi dalam penulisan biografi Kiai, ini salah satu metode yang paling penting ya, Kang Aib. Itu adalah metode inkik. Metode inkik. Iya. Jadi dengan inkik itulah datanya didapat. Ini bisa dibuktikan oleh apa yang dilakukan oleh saudara Budi Sujati, mahasiswa pasca sarjana UIN, sekarang udah lulus. Saya kebetulan ikut membantu dia menelusuri data. Kebetulan dia punya effort yang luar biasa untuk melakukan inkikisme itu. Jadi dia datang ke setiap titik yang dianggap ada data tentang NU Jawa Barat. But ini di Karawang ada data SK kelahiran PCNU Karawang. Dia, Kang, saya udah di Karawang. But ini Mama Oci di Majalengka punya Kartanu tahun 55. Kang, saya udah di Majalengka. Jadi dia saya sendiri senang sekali ya. Dan langkah Budi ini membuktikan data sejarah NU Jawa Barat itu ada. Sekarang hampir sekarang jadi 27 cabang ya. Kan dulu kan tidak sebanyak itu. Ada pemekaran wilayah gitu. Itu nyaris semua dapat. Kapan didirikan, tahun berapa itu sudah ada semua. Selama ini kan dianggap datanya kurang, datanya nggak ada. Ke PBNU juga nggak ada, ke PWNU juga nggak ada apa-apa gitu. Nah, ternyata ya itu selama ini tidak ada yang inkik. Nah, ternyata dengan semangat sahabat Budi Sujati ini juga menginspirasi yang lain. Kebetulan saya oleh PWNU juga sekarang sedang ditugaskan untuk menulis bersama tim sejarah NU Jawa Barat gitu, yang lebih luas dari apa yang ditulis oleh Budi ya, karena Budi kan dibatasi oleh tahun ya untuk kepentingan studinya gitu, sampai tahun 67 gitu. Nah, ini mau disambung sampai ke sekarang gitu. Nah, kan tentu penelusuran sejarah ini tidak membutuhkan tenaga luar biasa gitu pastinya. Tidak sederhana penelusuran seperti ini. Artinya bahwa tentu Akang sendiri melakukan sendiri tidak akan mungkin bisa terlaksana dengan optimal pastinya.
Ada daerah-daerah lain, misalkan di Tasik ada tokoh-tokoh ulama, di daerah yang lain juga ada sama. Kemudian pastinya di tiap daerah bisa muncul berbagai penulis yang menulis biografi di kiai lokalnya masing-masing. Tentu harus ada panduan tersendiri. Ini kan harus ada metodologi supaya tepat sesuai nilai-nilainya. Itu kira-kira gimana Kang soalnya? Betul. Ini saya mau cerita pengalaman saya menulis biografi Ajengan Sukamana ya. Oke. Jadi buku saya kasih judul Ajengan Sukamana, biografi Kiai Haji Zainal Mustafa. Ini kan tokoh nasional, pahlawan nasional, banyak sekali penelitian tentang beliau, sehingga saya untuk mengatakan oke gitu kepada Kiai Atam, itu saya butuh waktu 1 bulan ya. Setelah saya riset pustaka untuk memastikan bahwa masih ada yang bisa saya tulis gitu. Nah, dalam perjalanan saya membuka referensi tentang Kiai Haji Zainal Mustafa itu, di satu sisi saya diuntungkan karena begitu banyak penelitian tentang Kiai Haji Zainal Mustafa. Tetapi di sisi lain juga saya kecewa besar ya, kecewa berat gitu, karena banyak hal yang seharusnya itu sudah ada informasinya tentang Kiai Haji Zainal Mustafa itu, tetapi di dalam buku-buku atau hasil penelitian itu tidak ada. Terutama yang kaitannya itu dengan kepesantrenan. Misalnya, bagaimana cara Ajengan Sukamana itu mengajar? Ngalogatna kumaha sih? Nah, ini sekarang sudah tidak mungkin terjawab. Para santri-santri sudah tidak ada. Tapi ketika para peneliti itu melakukannya tahun 70-an, tahun 80-an, masih banyak gitu. Alumninya masih ada Kiai Fakih, masih ada ayahnya Kiai Atem Sodik dan sama. Itu masih bisa ditanya gitu, masih ada Kiai Wahab Muhsin gitu. Masih bisa ditanya. Nah, tapi karena tadi yang dikatakan Kang Ai, panduannya belum tersusun sehingga itu lewat. Nah, makanya saya di dalam penulisan buku Ajengan Sukamana ini saya tidak melakukan kritik referensi seperti di dalam tesis atau disertasi ya. Saya coba simpan itu, dan saya ingin coba menyusun satu pengalaman aja lah, sharing pengalaman meneliti biografi kiai atau ulama gitu. Hal-hal apa saja yang jangan sampai terlewatkan, sehingga anak cucu kita ke depan ini akan tahu nih, misalnya Kang Ai itu siapa gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh terlewatkan ketika menjelaskan seseorang. Berarti maaf Kang, setiap personal yang kita buat biografinya dengan latar belakang berbeda, berarti ada metodologi tersendiri gitu. Iya. Artinya kalau sekarang kita akan mencoba membuat biografi dengan para kiai dengan latar belakang pesantren dan sebagainya, itu pasti ada metodologi yang distingsi ya secara kekhasan. Iya dong. Nah, ini yang tidak dimiliki para peneliti asing. Pertama mereka bukan Muslim, ya oke lah, secara mereka bisa studi segala macam. Nah, di dalam Islam tuh ada satu komunitas besar yang namanya pesantren. Jadi Islam, dan masuk lagi ke dalam tuh pesantren. Masuk lagi ke dalam itu pesantren Sunda. Itu dimana ada sejumlah kiai yang menggunakan bahasa Loma ya istilahnya kepada santri. Jadi ke santrinya memanggil si lain, ke dianya dewek. Nah, ini kalau tidak punya wawasan yang luas akan menganggap kayak kasar itu salah itu. Di situ kan kepleset berarti. Nah, padahal itu adalah tanda sebagai keakraban, kedekatan, sonaga ya, istilah Sundanya itu. Jadi tidak bisa dengan cara pandang hitam putih akademik ansih ya. Oh iya, di situ. Nah, itu yang saya pikir itu kosong ya. Dalam metode penelitian sejarah kita. Khususnya yang pesantren ya. Ada itu kosong karena yang ya saya baca para sejarawan Unpad gitu yang menulis tentang
dengan Sukamana ya itu luput. Misalnya soal ada satu kesimpulan dari seorang peneliti ya, Pak Kiai Haji Zainal Mustafa itu kalau mengajar tidak membutuhkan papan tulis. Nah, sebetulnya kalau dia tahu latar belakangnya itu tidak perlu kesimpulan itu. Kalau dia latar belakangnya pesantren. Iya, dan tahu. Jadi faktanya itu Kiai Zainal Mustafa itu hafal semua kitab yang dia ajarkan. Ya jangankan papan tulis semua kitab aja dia nggak ditalar kan gitu. Nah, itu loh konteksnya. Kan jadi jauh ya. Kesimpulannya jauh. Fenomena yang mungkin sebetulnya biasa buat anak santri gitu ya, kita yang pernah pesantren. Betul. Jadi beliau menurut kesaksian Kiai Lili Syadili, seorang santri Sukamana yang mengaji tahun 1931 sampai 34, ya Kiai Zainal Mustafa itu nggak pernah buka kitab. Karena sudah saking hafal luar biasa. Nah itu kemudian tepak gitu ke santri-santrinya, gitu. Jadi mereka pun terpacu untuk menghafalkan. Ya misalnya Alfia selesai dalam 100 hari kan, karena sehari 10. Nah, terus yang lain Jauhar Maknun apa gitu. Jadi dan mereka setelah pulang ya begitu. Senada ditambul cenah siga ngasa guru cenah gitu. Jadi maksudnya kan gitu. Nah, apalagi peneliti asing ya. Jadi jelas tidak masuk dalam konteks semacam ini. Nah, kita yang tahu ini ya punya kewajiban moral untuk menyampaikan. Jadi ketika meneliti kiai, pertanyaan-pertanyaan kuncinya jangan lupa, termasuk sanad gitu. Tapi memang ingkik itu utama ya. Utama itu. Karena saya membuktikan ya. Jadi Kiai Zainal Mustafa itu mesantren di 5 lokasi dan utama ini banyak yang salah itu karena tidak pernah datang ke Sukaraja di Garut. Jadi Sukaraja Garut ini? Iya, Sukaraja Garut itu pesantren didirikan oleh Kiai Haji Zainal Arif. Sanadnya sambung ke Syekhuna Khalil Bangkalan. Beliau dikatakan sebagai Kiai Garut yang pertama membawa Alfiyah. Gitu. Jadi nanti Sadang itu dari situ. Nah, dalam sejarah jaringan pesantren misalnya yang ditulis sejumlah peneliti dari UIN menyebutkan bahwa Kiai Zainal Mustafa itu mengaji di Sukaraja kepada Kiai Ahmed Adoi gitu. Kenapa? Dari mana mereka mendapat info itu? Dari riwayatnya Kiai Wahiyat. Kiai Wahiyat itu dalam catatannya mengaji ke Sukaraja ke Kiai Ahmed. Maka mereka menyimpulkan Kiai Zainal Mustafa pun mengaji ke Kiai Ahmed Sukaraja. Mengaji Sukarajanya betul. Tapi beliau mengaji ke mertuanya Kiai Ahmed, yaitu Kiai Zainal Arif. Kiai Zainal Arif meninggal sebelum tahun 20. Berarti Kiai Zainal Mustafa itu mengaji sebelum itu. Kenapa?